Gimana Pak Tik? Bisa kita mulai? Bisa. Udah. Gimana kabar Pak Tik hari ini? Alhamdulillah bagus, baik Pak. Pak Ade sehat selalu, alhamdulillah. Jadi datang saya hari ini adalah tujuannya adalah untuk menerapkan modul pembelajaran budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan SE. Apa tuh ya? Saya mau tanya Pak nih. Iya. Apa tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai gitu? Yang pertama terkait yang budaya positif. Ya, ada di FPP Pak. Oh, Tujuan pembelajarannya apa Pak ya? Boleh saya ketik ya, boleh saya catat. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami berbagai menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dalam mempraktikkan dan memahami berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Itu tujuan pembelajaran. Ada lagi pertanyaan? Sudah itu Pak. Terus ini Pak Tri, area pengembangan yang hendak dicapainya? Yang pertama area pengetahuan. Areanya itu apa? Pengembangan itu maksudnya yang pembelajaran diferensiasi sama budaya atau budaya positifnya itu. Budaya positif target enggak. Area pengembangan budaya positif yang pertama tentunya area pengembangan budaya positif ya Pak. Yang pertama Iya. Gotong royong mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan dalam Mandiri dan gotong royong budaya positif dan gotong royong. dalam Gotong royong ya. ada Itu untuk budaya positifnya. kemudian KSE-nya KS-nya sudah peserta di banyak Pak. Yang pertama di mengelola emosi diri. Emosi diri yang bagian manajemen diri tuh ya Pak. Dengan nanti nggak usah diterangin ya. Mau emosi diri nanti dengan relaksasi. Yang pertama, yang kedua kesadaran diri, yaitu mengidentifikasi kekuatan diri. Kemudian disiplin dan motivasi, kaitannya dengan manajemen diri. Kemudian area yang saya kembangkan lagi kaitannya dengan tujuan pribadi, merancang tujuan pribadi dan bersama.
tujuan pribadi. Kemudian terus strategi pengelolaan stres. strategi Pengelolaan stres. pengelolaan stres. Oke. Terus ada KSE lagi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Banyak nggak apa-apa ya Pak? Pengembangan yang udah tercapai aja. Yang dicapai. Ya. Apakah itu bisa tercapai semua Pak Tri? Karena di setiap kegiatan katakanlah yang kesadaran diri tadi dari refleksi, relaksasi bisa masuk. Jadi tiap-tiap poin kegiatan nanti Kak Syed bisa saya ini, karena kemarin Pak Supratman kan menghendaki ketika di tiap tahap pembelajaran ada, tapi yang dimaksud area yang utama yang mau dikembangkan itu. Iya. Dalam pembelajaran Dalam itu kan pembelajaran. ada area. Tadi kan tujuannya itu peserta didik mampu menunjukkan mempraktekkan, memahami sebagai bentuk latihan begalan. Ya, kalau kesehat. Ya. Alhamdulillah, ketemu lagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat dulu. Amin. Berarti berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi areanya apa udah punya tujuan, masih punya area kan, area yang ingin capai gitu. Areanya kan dari pembelajaran diferensiasi. Area yang paling utama adalah mengetahui kemampuan diri. Sadar akan kemampuan diri dan tujuan diri pas tadi. Ya kan ada saya sampaikan tujuan pribadi. Yang tujuan pribadi itu yang Tujuan pribadi, strategi pengelolaan, diri. pengambilan keputusan ya. Itu. Oh iya Bu, ya. Itu Pak tadi kan Pak sudah menunjukkan area sampai sekarang strategi yang siapa apa strategi yang siapkan Pak itu? Strategi yang saya siapkan di sini saya nanti akan tadi kan kondisi sekarang kan kondisi puasa. Tadinya saya merancang itu di lapangan dengan berbagai bentuk permainan. Itu yang pertama, bentuk permainan. Akan tetapi karena kondisi puasa, nanti akan saya setting menjadi diskusi kelompok. Nah, yang pertama itu. Kemudian pemanasan dalam bentuk pemanasan yang agak strateginya pelaksanaan di kelas. di kelas. Strategi pelaksanaan di kelas karena pada bulan puasa yang seharusnya ya. Seharusnya di lapangan. Terus untuk mencapai hal tadi gimana itu strateginya? Tadi kan Bapak sudah seperti mandiri, gotong royong, terus pengelolaan emosi diri. Nah itu nanti di dalam setiap kegiatan, terutama yang tadi sudah saya sampaikan, yang kerja kelompok ya, itu kan dalam mereka kerja kelompok dia akan berlatih mengelola emosi dalam bersosialisasi atau berdiskusi sama teman ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian di lain berkelompok nanti berpasangan juga untuk melaksanakan aktivitas gerakan, di mana salah satu nanti akan menilai. Jadi dia menilai kawan itu nanti apa ya, penilaian antar teman namanya ya. Penilaian teman. Nah itu akan menunjukkan sikap tanggung jawab dalam dia memberikan penilaian. Teman, ya. Antar teman. Ada lagi? Kemudian kayak pemanasan ringan, tapi kan ada yang memimpin, mungkin anak-anak sebagai menunjukkan manajemen diri yang bagus dalam memimpin kawan-kawannya, termasuk dalam berdoa, terus menyapa guru. Nah, nanti ada salah satu murid yang akan sebagai contoh untuk cara memimpin seperti apa, seperti itu. Jadi mempercayakan pada anak untuk memimpin. Pada siswa ya. Ya nanti bisa saya laksanakan dengan metode diskusi, presentasi, pakai video proyektor, kemudian demonstrasi dari
dia mampu lah ya, kayak di kemarin di RPP kata Sebi itu kan, itu adalah siswa yang dalam CD apa sih? Saya belum paham. cerdas, itu kan ada singkatannya ya. Cerdas intelektual. Cerdas istimewa berbakat itu maksudnya itu siswa yang dia punya kemampuan dalam, kalau di PJOK kan nanti orientasinya gerak ya, dia punya kemampuan yang lebih dari yang lain gitu. Jadi katakanlah kalau saya mempraktekkan apa itu dia sebagai model karena dia udah paham duluan. Katakanlah dia mau start lari ya kan, lari dengan start jongkok, dia udah paham. Nah, akhirnya dia saya jadi model untuk kawan-kawannya melihat. Memberikan contoh. Nah, memberikan contoh kepada temannya yang lain. Karena dia saya anggap udah dia paham dulu daripada yang lain. Pelaksananya berapa jam? 2 kali jam pelajaran, jadi 2 kali 30 menit karena 2 kali 30 menit. Selama bulan puasa ada pengurangan jam? harusnya kan 35 ya, karena bulan puasa maksimal ada dari edaran dinas itu 10 menit tak akan, tapi sekolah kita mengambil 5 menit. Jadi dari 35 menjadi 30 menit setiap 1 jam pelajaran. Apakah Pak sudah mempersiapkan alat peraganya, medianya untuk kegiatan? Karena kan Pak kan nggak di lapangannya dari Iya. kelas. Kalau di kelas itu harus ada alat peraganya, ada media supaya anak-anak itu lebih ngerti. Iya, udah beberapa udah saya siapkan, termasuk katakanlah nanti juga saya akan memakai karet, tali karet untuk bermain mereka, karena nanti kan ke kebugaran ya. Akan tapi nanti kalau di hari-hari biasa bukan puasa katakanlah kita melaksanakan 10 kali, karena puasa mungkin 1-2 kali. Yang penting dia melaksanakan secara benar atau sudah bisa melaksanakan, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti pakai alat peraganya, saya juga pakai cetakan gambar ya kan, gambar bentuk latihan kebugaran. Saya bagi ke anak-anak dalam kelompok, mereka akan berdiskusi untuk menerangkan bagaimana cara melaksanakan gambar ini seperti apa gitu, gambar yang B seperti apa di tiap kelompok masing-masing. Terus alat peraga lagi saya juga memakai proyektor, memakai video presentasi agar anak-anak dalam pemahaman secara teori pengetahuan juga akan lebih mendalami seperti itu Pak. Nah, kita biasa di lapangan. Karena sekarang di bulan puasa Patut pelaksanaan di dalam kelas, apakah Patut mengalami kesulitan? Apa tantangannya Patut? Kesulitan dan tantangan mesti ada ya, karena sebetulnya dari tadinya sebelum puasa juga saya sering di kelas dulu baru keluar. Cuma tantangan yang lebih dari anak. Kadang kalau kita kalau berpijak pada pemikiran kita mendidik karena untuk menuntut anak atau berpihak pada murid ya kan. Kadang-kadang kita juga dalam benak kita berbenturan. Kalau pada puasa ini anak-anak mestinya juga mereka itu nggak berpikir dia puasa, dia mesti puasa ya. Akan tapi nggak berpikir dia capek apa enggak, nanti lemas apa enggak ya kan. Dia tetap aja minta untuk ke lapangan gitu kan. Nah, karena ada kondisi peraturan di sini yang karena kita komplek, makanya kita ya menganggap kesepakatan bersama ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya kalau di olahraga itu kan butuh ruangan. Kalau di ruangan itu butuh space yang buat bergerak ya. Nah, itu sebagai tantangan sendiri untuk saya kalau di dalam ruangan. Mungkin alternatif yang bisa saya pakai adalah dengan video nanti, agar anak dalam memahami gerak-gerakan dia akan lebih paham lagi dalam melihat video tadi seperti itu. Kadang anak-anak itu suka pengen langsung ke lapangan, nggak berpikir puasa atau tidak seperti itu Pak. RPP ini gimana sih? Sudah saya revisi. Apa yang Bapak ini, yang saya tangkap dari revisi Bapak itu menekankan bahwa semua itu dilaksanakan daripada dasarnya peserta didik, bukan dari guru kan seperti itu. Iya. Makanya tapi sebagian karena itu mungkin harus dari guru. Nanti saya saya beranggapan ya mungkin bisa ini dari guru. Enggak semua sih, cuma 1-2 lah. Kalau yang sebagian banyak yang Bapak koreksi itu udah saya ganti semua itu. Udah saya print, nanti Bapak juga bisa melihat. Sudah dikoreksi ya, sudah direvisi. Oke, terima kasih Pak Tri.
nanti kita akan melaksanakan observasi pembelajaran Di kelas. kelas. Siap, siap. Jadi sebelumnya saya minta izin dulu ke Pak Ibu Kepala Sekolah untuk melihat supervisi materi dalam kelas. Oh siap, Pak. Nanti biar saya antarin ke Ibu Kepala Sekolah, Pak. Pasti nanti setelah kegiatan observasi kita akan melaksanakan observasi pasca observasi. Oke. Siap, siap. Gimana? Apakah Patri sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah Oke, siap. kalau gitu yuk kita ke kelas Patri untuk melihat observasi kegiatan yang akan dilakukan Patri. Mari, Pak. Kemarin udah kebuyen